diperkirakan itu sekitar 20 juta burung penyanyi di Indonesia itu diambil secara ilegal dari alam untuk memenuhi kebutuhan pasar-pasar burung. Ini tentu bukan sudah kedugaan ya, jadi sudah menjadi fakta bahwa ada keterlibatan oknum aparat dalam upaya penyelundupan burung-burung dilindungi ya. Tapi abang tahu itu burung-burung dilindungi. Tahu. Ya kalau lagi ada rezeki hilang sampai 400-500 dapat. Ya saudara, aksi penyelundupan burung langka yang dilindungi ternyata masih marak saja di tanah air. Upaya melakukan razia di titik-titik lokasi rawan penyelundupan tidak membuat para penyelundup jerah. Profit fantastis dari bisnis ini membuat para pemainnya nekat melanggar aturan. Berapa besar perputaran uang bisnis ilegal ini dan berapa kerugian negara? Ya saudara, saksikan Buser Investigasi. Gemerincing menggiurkan di balik penyelundupan burung selengkapnya. Inilah pelabuhan Bakauheni Lampung, pintu keluar Pulau Sumatera di ujung selatan. Malam itu, suasana pelabuhan tampak padat. Umumnya pelabuhan ini paling sibuk kalau lagi musim arus mudik. Sejumlah kendaraan yang hendak ke Pulau Jawa malam itu mengantri masuk ke buritan kapal yang tengah bersandar. Sejumlah aparat kepolisian di sisi lain pelabuhan mendadak hentikan paksa satu bus yang hendak menyeberang ke Pulau Jawa. Kegiatan ini menarik perhatian kami dan kami pun mendekat. Rupanya bus ini membawa ratusan burung yang disimpan di bagian bawah mesin. Supir bis menunjukkan gelagat gelisah saat masuk ke area pelabuhan. Aparat pun gercep, langsung action. Ratusan burung yang terbungkus kardus dan keranjang buah ini diamankan petugas. Burung-burung ini rencana akan diselundupkan ke Pulau Jawa secara ilegal alias tanpa dokumen yang sah. Rupanya praktik penyelundupan burung di Pelabuhan Bakauheni Lampung ini sudah beberapa kali kepergok. Sebenarnya kasus penyelundupan, baik burung dilindungi atau burung tanpa dokumen, udah nggak kehitung yang digagalkan petugas. Tapi manfaatin kelengahan aparat, para penyelundup burung gak kapok dan menyamar di antara kepadatan Pelabuhan Bakauheni. Baru September lalu, masih di tempat yang sama. Mobil pembawa ratusan burung ini berhasil digagalkan. Kini bergeser ke Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur. Pelabuhan Tanjung Perak jadi salah satu pintu masuk selundupan di timur Pulau Jawa. Kami dapatkan visual penangkapan penyelundupan burung pada Februari 2022 lalu. Terduga pelaku ini langsung dibekuk petugas di dalam kapal Tanto yang baru saja bersandar dari Timika, Papua. Rupanya ia dengan nekat membawa ratusan burung dari Timika. Untuk kelabui aparat, burung selundupan disimpan di kamar mandi kapal Tanto. Kawasan Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya disinyalir jadi tempat favorit penyelundupan burung yang akan dijual ke pasar Pulau Jawa. Awal November ini, petugas Ditpol Airut Polda Jatim juga menggagalkan penyelundupan satwa dilindungi asal hutan Papua. Tindakan kriminal ini diotaki oleh FA, warga Semarang, dan FP, warga asal Sidoarjo, Jawa Timur. 2 orang kru kapal laut ini rupanya menyelundupkan 104 ekor satwa dilindungi tanpa disertai dokumen-dokumen yang sah. Burung cendrawasih kebanggaan warga Papua masuk dalam daftar burung. Rupanya burung cendrawasih dan satwa-satwa dilindungi lainnya sudah ada pemesannya di Surabaya. Kita melakukan penyelidikan kurang lebih selama 2 hari di lapangan. Itu kapal berangkat dari Papua, kemudian lanjut di Maluku dan sampai di perairan Karanggamuang mau menuju ke pelabuhan Surabaya, pelabuhan Gambut. Kami melakukan penyelidikan, kami tajamkan lagi informasi tadi. Dan begitu dari informasi 1, kami tukang dengan informasi itu, kami melakukan pemeriksaan terhadap kapal dan juga kami melakukan pemeriksaan, kami tindakan keputusan baik dan kami dapatkan memang benar kapal tersebut di perairan Karanggamuang, APBS wilayah Kabupaten Gresik, kami dapatkan. Di Surabaya, praktik penyelundupan burung asal Papua yang dilindungi paling sering terjadi. Padahal negara sudah dengan tegas mengaturnya. Ancaman hukumannya juga nggak main-main, lebih dari 5 tahun penjara. Namun para pelaku tidak juga jerah. Dugaan adanya praktik penyelundupan yang di backup aparat ikut terendus.
burung-burung penyanyi dengan kategori dilindungi itu biasanya itu burung cicak daun ya, terus ada juga cicak daun sayap biru. Nah itu burung-burung ini juga masih sering kita temui di pasar-pasar burung meskipun statusnya itu dilindungi gitu. Selain itu juga banyak jenis-jenis burung yang tidak dilindungi itu diperdagangkan secara ilegal, diselundupkan gitu. Jadi meskipun burung-burung ini tidak dilindungi, tidak dalam status dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 5 tahun 90, tetapi untuk mengambil burung-burung ini dari alam itu juga harus perlu izin gitu. Perlu izin dan juga mengirimnya juga perlu dokumen-dokumen legal ya, seperti surat angkut tumbuhan satwa dalam negeri atau SATSDN ya. Juga ada surat kesehatan ya, sertifikat kesehatan dari karantina ya, karena ini juga lalu lintas burung ini kan juga terkait dengan persoalan penyakit ya. Ini tentu bukan sekedar dugaan ya, jadi sudah menjadi fakta bahwa ada keterlibatan oknum aparat dalam upaya penyelundupan burung-burung dilindungi ya. Baik itu dari Sumatera, Kalimantan, Papua, Maluku, itu adalah fakta ada keterlibatan aparat. POM TNI Angkatan Laut pun bertindak. Mereka menggagalkan penyelundupan burung-burung dan satwa liar asal Papua di KRI Teluk Lada baru-baru ini. Burung seperti cendrawasih, kakatua jambul kuning, dan satwa liar asal Papua berhasil diselamatkan dan akhirnya dikembalikan ke habitatnya. Itu kronologi yang kami terima juga, kami Balai Besar KI Jawa Timur. Waktu itu kita hanya diberikan informasi bahwa TNI AL itu akan menyerahkan burung-burung yang mereka lakukan pengamanan di kapal mereka. Jadi mereka melakukan pengamanan, kita diserahkan ke kita. Artinya sejak tahun 2016 memang Balai Besar KI Jawa Timur tidak mempunyai fungsi untuk penyidikan, karena memang sudah ada instansi lain yang mempunyai fungsi itu, yaitu Balai Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kita lebih pada fungsi penyelamatan, sehingga dalam kronologisnya mereka menyerahkan ke kita dan satwa itu sesuai dengan tupoksi kita lakukan perawatan, dan kalau sudah layak lepas liar maka kita kembalikan ke habitatnya. Tahun 2016 sampai sekarang memang belum ada ya untuk oknum yang terlibat dalam kasus hukum ini. Kita tidak melihat itu. Jadi ketika saya berbicara oknum, tentu ada fakta hukum yang menyebutkan bisa ada oknum instansi tertentu itu yang terlibat. Pada fakta hukumnya sampai sekarang belum kita temukan. Flight Protecting Indonesia's Bird mencatat sepanjang Januari sampai Oktober ini saja ada 57.000 lebih burung diselundupkan tahun ini. Mereka masuk ke Pulau Jawa lewat 2 pelabuhan penting yang menjadi jalur utama. Pelabuhan Merak jadi pintu masuk burung asal Sumatera, dan Pelabuhan Tanjung Perak yang jadi pintu masuk burung asal Indonesia Tengah dan Timur. Selain itu, sejumlah pintu masuk lainnya juga terdeteksi. Perputaran uang dari bisnis penyelundupan burung pun menyentuh angka fantastis, triliunan rupiah dalam setahun. Saat ini Pulau Jawa menjadi pasar terbesar ya bagi perdagangan ilegal satwa liar ya, terutama jenis burung. Nah, ada 2 pintu masuk utama dari penyelundupan burung-burung liar ilegal ini ke Pulau Jawa. Pintu utama pertama itu adalah Pelabuhan Merak ya. Pelabuhan Merak merupakan pintu masuk burung-burung yang berasal dari Sumatera ya. Nah, pintu masuk kedua itu adalah Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Pelabuhan Tanjung Perak ini menjadi pintu utama bagi penyelundupan burung-burung yang berasal dari wilayah Indonesia Tengah dan Timur, seperti dari Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Maluku. Itu masuk ke Pulau Jawa melalui Pelabuhan Tanjung Perak di Surabaya. Selain itu juga ada pintu-pintu masuk penyelundupan yang kecil,
seperti di pelabuhan Ketapang di Banyuwangi yang merupakan pintu masuk bagi burung-burung ilegal dari Pulau Bali dan Nusa Tenggara Barat. Angka perputaran dari perdagangan ilegal burung penyanyi ini sangat besar ya. Pastinya angkanya mencapai triliunan dalam per tahun. Dan saya lihat juga masih ada keengganan atau pemerintah ini belum secara total untuk mengatasi perdagangan ilegal burung penyanyi karena mungkin dengan alasan bahwa ada nilai ekonomi yang besar yang dihasilkan oleh perdagangan burung ilegal ini. Masalah lainnya, sejumlah burung dilindungi kami temui bebas diperjualbelikan di pasar burung. Lewat kamera tersembunyi, kami punya buktinya. Kami menyamar berpura-pura jadi pembeli, dan gambar inilah yang kami dapatkan. Saat melihat-lihat, pedagang burung beraksi, mengeluarkan rayuan mautnya dan menunjukkan burung-burung koleksinya. Beberapa burung dilindungi seperti cucak hijau dan kakatua jambul kuning terekam Kamera kami. Ya, ini berapa ini? Itu bunyi ya? Bunyi. Ini yang besar punya. Ya, Pak. Tapi memang boleh beli ya? Boleh, nggak apa-apa. Tangkap lagi gua. Nah. Kan dilindungi nih ya? Nggak dilindungi. Cah hijau kan? Iya, cah hijau, tapi yang besar punya ini nggak dilindungi. Ini kenari. Putih masih ada jalan putih. Jalan putih kayak Bali, yang kayak Bali itu. Kayak jelas Bali. Nah, itu berapa? Nah, itu mahal juga ya. Iya, yang namanya jalan putih kan. Itu jemur kali ya. Tuh. Ini juga jemur. Tapi abang tahu itu burung-burung dilindungi. Nah, ya kalau lagi ada rezeki kan sampai 400-500 dapat. Kini kami ke Pelalawan, Riau. Di sini kami temui mantan jaringan penyelundup burung Sumatera ke Pulau Jawa yang katanya sih udah tobat. Kita sebut aja mereka Asep dan Andi. Kedua orang yang kami temui ini menceritakan betapa menggiurkannya penghasilan bisnis penyelundupan burung dari Sumatera ke Pulau Jawa. Asep misalnya, jadi driver dalam sebulan bisa meraup uang paling sedikit 6 juta rupiah. Andi beda lagi. Sebagai pengepul, penghasilannya bisa mencapai 12 juta rupiah. Itu penghasilan standar loh ya per bulannya. Jika banyak burung yang dijual, penghasilan Andi bisa mencapai 20 juta rupiah setiap bulan. Lumayan banget kan? Kala itu mereka berdua berkongsi menyelundupkan burung-burung kategori burung dilindungi, Pulau Sumatera, dan burung tidak dilindungi tanpa dokumen ke Pulau Jawa. Kalau untuk penghasilan sendiri itu selama 1 bulan bisa sampai 6 sampai 7. 6 sampai 5. Nah, gitu. 6 sampai 5 juta. Iya, 6 juta. Burung-burung apa saja teman? Kalau untuk jenis burungnya cucak daun, cucak ranting, cucak mini, kinoy, boksai haji, cililin, mandarin, cibet gelatik,
masih banyak lagi karena berbagai jenis. Jadi satu kali itu berapa ekor burung? Untuk sekali bawa kita 2.000 ekor sampai 2.000 lebih. Mobil itu ada 5.000 sampai 2.000. Satu burung juga Pak, kalau burung kecil-kecilnya jika dilatihkan dia banyak. Bisa ada macam-macam seperti itu kan, kapasitas. Berapa lama ngumpulkan itu? Kalau biasa tergantung cuaca juga Pak, kadang-kadang bisa sehari, 2 hari udah itu 1 bulan, bisa 2-3 hari. Cuman kan kalau main burung ini, dulu ini kita main cepat, karena kita menjaga tempat makan, harus cepat tapi cepat itu. Terus berapa penghasilan satu trip itu? Kalau untuk penghasilan saya per trip itu kisaran 1,5 sampai 2 juta. Kalau sebulan sampai 5 trip nanti ya 12 juta sebulan. Kami juga berhitung, jika satu kelompok kecil seperti Budi dan Andi saja bisa menghasilkan keuntungan 20 juta rupiah dalam sebulannya. Lalu berapa rupiah jika di Sumatera misalnya ada 1.000 kelompok jaringan penyelundup burung? Penghasilan 1.000 penyelundup bisa mencapai 20 miliar rupiah dalam 1 bulan. Ini baru kisaran loh, ngeri kan angkanya? Dari Riau, kami nyebrang ke Bengkulu. Kami menemui satu jaringan pemikat burung, istilah bagi pemburu burung di Sumatera. Warno, kami samarkan namanya. Saat kami jumpai tengah merangkai jebakan burung di semak dan ranting pohon. Di hutan ini Warno dan rekannya biasa berburu burung untuk ia kirim ke Pulau Jawa. Dalam sehari, Warno bisa mendapatkan 100 ekor burung. Jika menginap, katanya bisa lebih banyak loh. Kenapa nggak dapat saya? Tapi jarang-jarang nggak dapat. Sekecil-kecilnya 5, 10, 4. Lu pasti dapat ya. Satu sendiri. Dibantu sama apa? Tapi ini panas. Kan ini tuh basah semua. Oh, hmm? Burung injek kan tapi basah. Oh, Tapi abang tahu itu burung-burung dilindungi. Tahu. Ya kalau lagi ada rezeki hilang sampai 400-500 dapat itu. Kalau kita langsung kasih betul, tapi kalau kita adjust sendiri mungkin lebih. Satu burung itu kan bisa kita jual 25 satu. 25, 20 Rata-rata berapa tuh penghasilan sebulan? sebulan. Oh, nggak pernah juga aku enggak. Aku nggak gitu. Kadang menurut uang juga habis itu kayak sehari-hari aja. Nggak pernah aku hitung gitu. Perburuan burung ilegal ini akan sangat merugikan pada ekosistem asal burung jika burung-burung terus dieksploitasi. Burungnya hilang, itu akan menyebabkan mungkin spesies lain juga akan hilang gitu, yang memang dia mempunyai ketergantungan atau keterkaitan gitu, sesuai dengan peran atau fungsinya. Jadi itu fungsi burung ya di alam itu merupakan salah satu dari rantai makanan keseluruhan di ekosistem. Kalau dari pantauan kami dan monitoring kami itu adalah jenis-jenis burung pemakan serangga ya, ini merupakan jenis burung yang kalau di alamnya akan hilang itu akan menyebabkan tadi apakah itu ada peningkatan untuk hama begitu ya, karena burung ini burung-burung pemakan serangga itu adalah salah satu kelompok burung yang memang mereka menjadi pengendali hama gitu. Jadi ini akan ada sebab akibatnya begitu. Untuk burung-burung yang berfungsi sebagai polinator. Jadi itu kami melihat saat ini itu cukup tinggi. Jadi hampir semuanya itu tidak peduli jenisnya apa, tapi kelompok ini itu banyak sekali ditangkap di alam. Jadi apakah kalau sekarang mungkin pernah dengar misalnya kolibri ninja kah, atau burung-burung yang memang burungnya kecil tapi mereka adalah burung-burung yang berperan besar terhadap penyerbukan di alam begitu. Itu salah satunya. Yang lain itu kami lihat untuk jenis-jenis burung raptor ya. Jadi kalau burung-burung raptor misalnya elang begitu atau alap-alap itu hilang begitu di alamnya karena dia adalah top predator ya di atas begitu.
Kakatua jambul kuning itu juga salah satu yang kakatua kecil jambul kuning ya, itu yang misalnya berada di Nusa Tenggara, di beberapa pulau ya, yang kecil misalnya dari mulai Flores, lalu juga kemudian Alor, Solor itu mereka sekarang juga mengalami penurunan populasi yang sangat signifikan. Di Indonesia kan kita punya hampir 177 jenis burung yang terancam punah ya untuk di Indonesia begitu, dari 1818 jenis yang ada di Indonesia. Nah, sebagian besar dari burung-burung ini adalah burung-burung paruh bengkok begitu. Ini yang saya mau ambil contoh adalah burung kakatua. Ini kakatua Sumba, itu adalah populasi saat ini populasinya sangat kritis begitu. Itu kedepannya kalau tidak ada penanganan atau tidak ada aksi konservasi yang khusus begitu untuk jenis ini, kami yakin itu akan punah di alam. Berantas penyelundupan burung, utamanya yang dilindungi hingga ke akar-akarnya. Karena bukan tidak mungkin jika tidak dihentikan, burung-burung khas asli Indonesia akan punah. Saudara, Buser investigasi kami cukupkan sampai di sini. Thanks for watching. Saya Joy Astro. I'll see you around.